Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu pengen jelasin bagaimana kita mengerjakan jurnal transaksi di sebuah unit SKPD. Di sini Ibu ambil contoh SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Kemarin dengan soal yang kemarin ini ya, soal SKPD di kasus 1. Neraca awal, ini neraca awal. Di sini akuntansi pemerintahannya sudah berbasis akrual. Mungkin kalian sudah tahu apa itu basis akrual. Jadi di dalam penjurnalan, jurnal transaksi dalam sebuah unit SKPD, kita mengenal dua jurnal. Jadi jurnalnya dalam bentuk jurnal umum, jadi kolomnya sama seperti jurnal umum. Bedanya di sini ada penyebutannya jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Perbedaannya di sini kalau jurnal finansial kita menggunakan accrual basis atau dasar akrual. Kemudian jurnal pelaksanaan anggaran kita menggunakan cash basis. Perbedaannya apa? Kalau jurnal akrual atau basis akrual, setiap transaksi itu dicatat walaupun tidak ada penerimaan ataupun pengeluaran kas. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran itu basisnya kas atau cash basis. Jadi transaksi dicatat jika ada penerimaan ataupun pengeluaran kas. Itu bedanya ya. Kalau jurnal finansial semua transaksi dicatat. Jadi semua ada kegiatan dicatat. Kalau jurnal pelaksanaan anggaran dicatat jika ada penerimaan ataupun pengeluaran kas. Nah, di situ perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pembuatan laporan, jadi nanti ada laporan, kita nggak ada di laporan laba rugi, tetapi kita mengenal yang namanya laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Laporan operasional itu diambil dari jurnal finansial, ingat ya. Laporan operasional diambil datanya dari jurnal finansial, kemudian laporan realisasi anggaran itu datanya diambil dari jurnal pelaksanaan anggaran. Itu perbedaan yang kedua untuk jurnal ini. Kemudian kalau dulu pencatatannya, dulu nggak ada penjurnalan, jadi dulu nggak ada yang namanya, ini namanya multiple step ya, multiple step, double entry. Kalau dulu pemerintahan kita hanya menggunakan single entry, tetapi sekarang single entry tetap dipakai, tetapi double entry dipakai juga. Double entry ya penjurnalan ini namanya double entry, artinya ada dua akun yang berpengaruh, ada debit dan ada kredit. Jadi dulu nggak ada penjurnalan, tetapi single entry. Single entry seperti apa? Nanti Ibu kasih contohnya. Single entry itu seperti BKU, buku kas umum, atau paling mudahnya, kalau kalian bingung buku kas umum itu seperti apa, buku kas umum itu sama seperti buku bendahara kas di kelas. Jadi hanya mencatat tentang kas, ada pengeluaran, penerimaan, saldo. Nah, itu namanya single entry. Kalau untuk pemerintahan kita tetap menggunakan yang namanya buku kas. Biasanya kita tetap membuat buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu UP, TUP, kemudian buku pembantu kas tunai, kemudian di akhir periode tetap membuat namanya cash of name, bukti pemeriksaan, kemudian membuat LPJ. Jadi banyak ya kalau di pemerintahan sebenarnya, tapi kita lebih ke akuntansinya aja. Kalau kalian lebih mendalami, sebenarnya banyak yang dikerjakan dalam pembukuan di pemerintahan. Kita mulai saja untuk mengerjakan. Nanti kenapa sih harus praktek? Karena Ibu kalau ngasih teori, kalian nggak akan paham. Kalau ngasih teorinya aja kalian nggak akan paham, tapi kalau praktek, nanti kalau Ibu kasih teori, itu bisa nyambung. Jadi kita mulai. Jadi di sini ada kasus tadi ya, kasus Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian transaksinya terjadi selama tahun 2017. Jadi transaksinya kalau pemerintahan itu satu tahun anggaran ya. Satu tahun anggaran itu ya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nggak mungkin berakhirnya di pertengahan. Jadi pasti mulai dari Januari dan berakhirnya di Desember dalam 1 tahun. Nggak per bulan, dia jadi per tahun.
Di sini transaksi yang terjadi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Maret, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 90 juta dengan rincian PBB 60 juta, pajak penerangan jalan 30 juta. Jadi dalam satu unit SKPD itu ada dua bendahara. Yang pertama bendahara penerimaan dan yang kedua bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan itu khusus menangani penerimaan kas, bendahara pengeluaran itu khusus menangani pengeluaran kas di dalam sebuah unit SKPD. Jadi dalam transaksi 5 Maret yang bertugas di sini adalah bendahara penerimaan. Makanya waktu ada nama akun, di sini ada akun kas di bendahara penerimaan dan akun kas di bendahara pengeluaran. Nah, berarti sini bendahara penerimaan, berarti yang berpengaruh adalah kas di bendahara penerimaan, berarti bertambah karena dia menerima kas. Berarti kas di bendahara penerimaan bertambah di sisi debit. 90 juta. Kreditnya kita lihat di sini kan untuk pembayaran piutang pajak. Jadi piutang pajak, apakah di sini ada akun piutang pajak di neraca? Oh, ternyata di 1 Januari ada piutang pajak daerah 90 juta. Oh, pas, berarti ini dibayar penuh. Jadi di jurnal finansial dicatat. Jadi tanggal 5 bulan 3 ya. Tanggal 5 bulan 3. Di sini akunnya kas di bendahara penerimaan. Untuk jurnal finansial. Kreditnya adalah piutang pajak daerah. Nominalnya 90 juta. Bentar ya. Ini laptopnya agak loading. Nah, sekarang di jurnal pelaksanaan anggaran dicatat apa tidak? Karena ini kita menerima kas atau menerima kas dari orang lain, maka tetap harus dicatat. Jadi, karena di sini jurnal finansial itu pasti dicatat, karena setiap transaksi itu dicatat. Tapi dalam jurnal pelaksanaan anggaran karena ada perubahan kas, maka di sini dicatat. Dicatatnya apa? Berarti tanggal 5 bulan 3. Di sini kan kita menerima pendapatan, bukan piutang ya. Kalau di sini kita menerima piutang, tapi dalam jurnal pelaksanaan anggaran, waktu kita membuat piutang, kita tidak mengakui yang ada pendapatan karena pendapatan akan diakui ketika kasnya sudah diterima. Jadi pendapatan diakui ketika sudah dibayar. Nah, makanya di sini debitnya, kalau kan pendapatan pasti dikredit. Debitnya itu selalu perubahan sal. Perubahan sal. Ini ya, perubahan sal. Kreditnya baru pendapatan. Pendapatan apa tadi ya di sini? PBB ya. PBB dan penerangan jalan. Kita lihat di sini akunnya ada enggak PBB. Karena itu pakai jurnal pelaksanaan anggaran, kita ambil yang LRA. Di sini pendapatan. Nah, pendapatan PBB. Satunya penerangan jalan. Angkanya masukkan sesuai di soal, berarti 60 dan 30.
Itu transaksi tanggal 5 Maret. Kemudian tanggal 12 Maret. Tanggal 12 Maret, di sini bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan Daerah menyetor kas sebesar 90 juta ke kas daerah dari penerimaan pajak sebelumnya. Jadi kita setor kas tanggal 12 bulan 3 ke kas daerah ya. Ke kas daerah berarti kita setornya ke bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah itu sama dengan PPKD. Jadi dalam satu kota Ibu jelasin ya, ini kota. Kemudian dalam satu kota itu ditunjuk namanya satu bendahara PPKD, namanya PPKD selaku BUD. Artinya pejabat penanggung jawab keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Kadang ini dinamakan yang namanya SKPKD. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Jadi dalam satu kota itu ada yang namanya PPKD selaku BUD. Kemudian dalam satu kota ini juga ada beberapa SKPD. Misal SKPD 1, ada SKPD 2, dan banyak SKPD-nya ya. Jadi banyak. Jadi PPKD ini membawahi beberapa SKPD. Semua SKPD dalam satu kota itu dibawahi oleh satu PPKD. Dan SKPD ini sama kayak contoh simpelnya ya. Contoh simpelnya. Jadi sebelum kita masuk ke soal selanjutnya, ini anggaplah orang tua kalian yang ngasih sangu. Jangan punya banyak anak gitu kan ya. Punya banyak anak gitu kan. Ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat gitu kan ya. Kalian nanti disangguin nih sama orang tua kalian. Nanti kalian setor juga. Kalau ini perputaran uang dari SKPD ke PPKD, artinya dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua, itu artinya tidak ada penambahan penerimaan. Tetapi kan menambah uang, tidak cuma perputaran uang di kota. Namanya perputaran uang di kota. Jadi dalam jurnal pelaksanaan anggaran itu nggak dicatat. Jadi kalau misalnya tadi ada soal, ini yang tanggal 12 Maret, ini menyetor kas sebesar 90 juta ke kas daerah. Berarti kan kas di bendahara penerimaan berkurang. Kas di bendahara penerimaan berkurang 90 juta. Yang tadi dia dapetin kan dia setorin tuh ke PPKD. Otomatis yang bertambah adalah RK rekening kas PPKD. Ada ya nama akunnya RK PPKD. Di sini nggak dicatat. Jadi tanggal 12 bulan 3 itu tidak dicatat. Tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat dalam jurnal pelaksanaan anggaran? Padahal kan ada perubahan kas. Ini perubahan kasnya nggak dalam satu kota. Kan tidak ada penambahan tuh dari luar. Kan cuman perpindahan dari SKPD ke PPKD. Jadi kalau cuman perpindahan dari SKPD ke PPKD atau PPKD ke SKPD, itu tidak perlu dicatat dalam jurnal pelaksanaan anggaran. Karena dia masih dalam satu lingkup. Ini satu lingkup namanya. Ini satu lingkup. Jadi ini nggak perlu dicatat. Kemudian, jadi kalau ada yang masih kurang paham nanti tolong ditanyakan. Tanggal 15 Maret, nah di sini 15 Maret, bendahara pengeluaran, ini yang berhubungan adalah bendahara pengeluaran, SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima SP2 DUP dari BUD sebesar 90 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Ada bahasa lagi SP2D, Bu. Memang bahasanya singkatan-singkatan ya. Jadi, Ibu jelasin lagi. Jadi tadi sudah mengenal yang namanya SKPD, PPKD, selaku BUD atau SKPKD. Kemudian, tadi kan Ibu bilang, nanti kan biasanya PPKD itu ngasih sangu nih ke
Dari ini anggap orang tua ngasih ke anaknya masing-masing kan sangu. Sangu itu namanya UP. UP itu adalah uang persediaan. Jadi di sini UP itu adalah uang persediaan. Nah, jadi istilahnya dalam satu kegiatan biasanya PPKD itu netapin nih, kalian sangunya berapa. Misal deh kayak kalian sangunya dalam 1 bulan dikasih jajan per bulan gitu kan ya, jajan per bulan 1 juta gitu kan, itu namanya uang persediaan, uang sangu kalian. Kemudian UP ini gandengannya adalah GU. GU itu apa? Ganti uang. Ganti uang ini maksudnya kalau misalnya kalian tadi sangu ya 1 juta sebulan. Ganti uang itu adalah kalian uang, misalnya uang kalian itu tinggal 600.000, berarti kan kalian ada belanjakan 400.000, berarti kalian bisa minta ganti sama orang tua kalian 400.000 dengan catatan kalian memberikan ini bukti-bukti belanja 400.000, itu namanya diganti uang kalian supaya uang kalian tetap utuh 1 juta. Jadi sama dengan PPKD SKPD. Jadi kalau misalnya dalam biasanya dia per triwulan ya, dalam 1 triwulan misal dikasih UP itu anggaplah 100 juta. Kemudian dibelanjakannya 80 juta. Maka boleh minta ganti ke PPKD, namanya ganti uang, bukan UP lagi ya. Jadi UP itu yang di triwulan awal, jadi awal tahun dikasih UP. Kemudian selanjutnya kalau mereka uang itu digunakan, maka dinamakan ganti uang, minta ganti uang yang telah dikeluarkan dengan catatan memberikan bukti pengeluaran dengan kwitansi yang sesuai. Jadi harus ada bukti-bukti pengeluarannya. Itu. Jadi UP itu satu kali dalam 1 tahun, ini 1 kali. 1 kali yang pertama. Kemudian ini bisa berkali-kali setelah UP. Jadi itu ada UP, ada GU, sekarang ada yang namanya LS. Itu langsung ini biasanya kalau kalian mau belanja yang mahal, artinya tuh yang harganya relatif mahal. Jadi yang belikan itu kalian nggak boleh beli sendiri. Jadi kayak misalnya nih, kalian meminta belikan motor sama orang tua kalian, kan pasti yang belikan orang tua atau bukan kalian sendiri kan. Nah, sama seperti SKPD misal mau beli kendaraan, mau beli tanah, mau beli bangunan, itu tidak boleh yang beli dia sendiri. Biasanya yang membelikan adalah PPKD, namanya dengan sistem LS. LS itu langsung, jadi yang membelikan atau yang membayarkan itu adalah PPKD-nya langsung, bukan SKPD. Jadi tidak menggunakan kas yang ada di dalam SKPD. Ingatin, kalau sistem LS itu yang membayarkan atau yang membelikan itu adalah PPKD. Jadi kas yang ada di SKPD tidak bergerak. Jadi ada UP, GU, LS, kemudian satu lagi ada namanya TU, tambahan uang. Jadi misal kalau dalam satu tahun anggaran tuh biasanya kadang ada dapat bantuan gitu kan ya, bantuan yaitu berupa tambahan uang, dan tambahan uang ini harus habis. Kalau nggak habis ya dikembalikan. Tambahan uang, ini tambahan uang ya, namanya tambahan uang kan ya kalau kalian isunya dapat rezeki lebih lah. Nah, rezeki lebih. Nah, tambahan uangnya itu. Kemudian terakhir itu biasanya ada yang namanya nihil. Nihil ini biasanya untuk akhir tahun. Akhir tahun itu biasanya uang itu harus dinolkan. Tidak boleh ada tersisa di dalam satu tahun anggaran itu nggak boleh ada uang lagi mengendap di dalam unit SKPD tersebut. Jadi uangnya harus dikembalikan semuanya, baik itu UP maupun TU. Kemudian tadi istilahnya ada SP2D ya, SP2D. Jadi sebenarnya ini panjang ceritanya nih lah jadinya. Jadi awal itu kita membuat yang namanya SPD, surat penyediaan dana.
Jadi berapa dana kita dapat 1 tahun? Biasanya kita sudah tahu penyediaan dana. Kemudian setelah itu kita mengajukan yang namanya SPP. Kalau kalian bisa lihat ada di situ di istilah-istilah. Kemudian SPM. Jadi untuk mencairkan SPD, misal dalam 1 tahun itu kita dapat dana 1 miliar ya. 1 miliar. Kemudian kita mau minta mencairkan di sini anggaplah 200 juta. Nah, maka SPM-nya juga harus sama, 200 juta. Begitu terbit SP2D, ini yang menerbitkan adalah BUD. Ini BUD menerbitkan kalau sudah di ACC SPP SPM-nya ini sama BUD. Ini diserahkan ke BUD. Ini diserahkan ke BUD. Kalau sudah BUD menerima, maka BUD menerbitkan yang namanya SP2D. Kalau SP2D sudah terbit, maka uang itu sudah ada di rekening SKPD tersebut. Ya. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi kalau misalnya bunyinya SP2D, maka berarti uang itu sudah masuk ke rekening SKPD tersebut. Makanya di sini tanggal 15 Maret Bendahara Pengeluaran SKPD, Dinas Pendapatan Daerah menerima SP2 DUP dari BUD sebesar 90 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Maka di sini bunyi jurnalnya, panjangnya, cuman 1 soal ya. Jadi di sini kas di Bendahara Pengeluaran itu dicatat. Ini tadi 90 juta belum ya. Nah, di sini 90 juta. Kemudian di sini yang ngasih ada RKPPKD, berarti RKPPKD-nya berkurang karena kan kita nerima dari sana. Nah, di sini dicatat enggak? Enggak dicatat ya. Di sini tidak dicatat. Karena apa? Karena hanya perpindahan ya, perpindahan uang dari SKPD ke PPKD. Kemudian tanggal 18 Maret di sini diterima tagihan dari perusahaan utilitas sebesar 36 juta dengan rincian pemakaian listrik, pemakaian air, pemakaian telepon. Totalnya 36 juta. Di sini kan kita belum bayar, baru menerima tagihan. Berarti sudah kelihatan di sini pasti tidak dicatat karena hanya menerima tagihan. Nah, berarti di sini dicatat. Kita lihat utilitas itu cocoknya apa. Kayak di sini, ingat juga ya, ini kan ada nama-nama akun, ada beban, ada belanja. Kalau di jurnal finansial kita menggunakan akun beban, jadi nggak ada istilah belanja di jurnal finansial. Tetapi kalau di jurnal pelaksanaan anggaran, kita menggunakan istilah belanja, tidak ada beban. Ya, jadi bedanya itu. Kalau jurnal finansial tidak ada kata-kata belanja tetapi beban, jadi jurnal finansial menggunakan beban, jurnal pelaksanaan anggaran menggunakan belanja. Jadi di sini tadi kita membayar utilitas kan, listrik, air, telepon, berarti termasuk beban jasa kantor. Berarti kreditnya adalah hutang kan, kita masih ngutang, baru menerima tagihan belum dibayar, berarti ada hutang, belanja barang dan jasa. Jadi debitnya beban jasa kantor, kreditnya hutang, belanja barang dan jasa. Beban
Di sini utang, belanja, barang, dan jasa. Nominalnya 36 juta. Kemudian lanjut soal selanjutnya tanggal 20 Maret. Tanggal 20 Maret ini, nah, bendahara pengeluaran SKPD menggunakan uang persediaan untuk membayar. Berarti dari yang tadi kan tanggal 18 Maret kita baru menerima tagihan, tanggal 20 baru dibayar. Berarti ini tanggal 20 bulan 3 baru kita membayar hutang ya. Tadi kan kita sudah anggap hutang. Anggap hutang belanja, barang, dan jasa. Ini baru dibayar menggunakan akun, jangan kas di bendahara penerimaan, tetapi kas di bendahara pengeluaran. Kemudian di sini dicatat enggak? Ya dicatat ya, karena kita mengeluarkan uang. Kita membayar ke lain, bukan membayar ke PPKD, tapi membayar ke lain, membayar keluar. Berarti di sini baru kita masukkan belanja, jasa, kantor. Kreditnya pasti temannya adalah perubahan sal. Nominalnya sama 36 juta. Tanggal 20 bulan 3. Sekarang tanggal 26 bulan 3. Bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menggunakan uang persediaan untuk membeli alat tulis kantor, materai, isi tabung gas, dan bahan-bahan kebersihan. Nah, berarti kita pasti kreditnya kan kas di bendahara pengeluaran. Sekarang kita debitnya kira-kira apa ini? Alat tulis itu termasuk beban bahan pakai habis. Boleh menggunakan persediaan bahan pakai habis, boleh juga menggunakan akun beban bahan pakai habis. Kalau ini supaya mudahnya kita biasanya langsung menggunakan pendekatan beban ya, pendekatan laba rugi. Jadi dicatat sebagai beban. Jadi kalau beli itu langsung dianggap ini sebagai beban. Jadi namanya pendekatan laba rugi atau pengakuan sebagai beban. Kalau kalian belajar penyesuaian di kelas 1 sudah tahu pasti ini ya. Jadi di sini kita membeli alat tulis itu kan namanya beban bahan pakai habis. Jadi masukkan di sini beban bahan pakai habis. Kita tanggal 26 ya. Tanggal 26 bulan 3. Masukkan di sini angkanya 37.500.000. Masukkan kreditnya tadi kas di bendahara pengeluaran. Jadi masukkan 37.500. Nah, sekarang di jurnal pelaksanaan anggaran maka dicatat juga. Tapi bunyinya adalah belanja bahan pakai habis. Kreditnya adalah perubahan sal. Jadi selalu temannya adalah perubahan sal. Jadi kalau pendapatan, debitnya perubahan sal. Kalau belanja, kreditnya adalah perubahan sal. Dimasukkan angkanya sama. Di tanggal 26. Kemudian tanggal 21
Di sini Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan Daerah mempertanggungjawabkan uang persediaan yang digunakan sebesar 73.500.000. Pada saat yang bersamaan SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima SP2DGU. Tadi kan minta pertanggungjawaban berarti minta ganti uang nih ya. Kita tadi membayarkan 36 sama 37.500 berarti totalnya 73.500. Berarti di sini kita menerima GU. GU berarti minta ganti uang nih sama RK PPKD. Berarti kita menerima tanggal 21 bulan 4. Berarti di sini kas di bendahara pengeluaran otomatis bertambah. Nah, berarti jurnalnya sama dengan tanggal 15 tadi ya. Di sini angkanya 73.500. Kemudian di sini tanggal 21 bulan 4, karena hanya perpindahan maka tidak dicatat. Ya, tidak dicatat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tanggal 5 Mei, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah menggunakan uang persediaan untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai. Nah, ini kita langsung menggunakan uangnya kan, sudah bayar perjalanan dinas pegawai. Kita cari nama akunnya yang sesuai. Di sini ada beban perjalanan dinas. Di sini juga ada belanja perjalanan dinas. Maka di sini untuk tanggal berapa tadi? Tanggal 5 Mei. Tanggal 5 bulan 5, berarti di sini adalah beban perjalanan dinas. Kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Nominalnya 69 juta. Maka di sini juga dicatat karena kita membayar kan, membayar keluar, maka tanggal 5 bulan 5 itu kita catat sebagai belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas, kreditnya adalah perubahan sal. Tanggal 5 bulan 5 nih ya. Kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 28 Mei kita menerima tagihan. Oh, baru tagihan ya. Menerima tagihan dengan rincian perawatan kendaraan 36, pemeliharaan gedung 30 juta. Kita lihat kira-kira beban apa yang cocok. Di sini ada beban pemeliharaan gedung, ada beban perawatan kendaraan bermotor. Nah, berarti kita di sini menggunakan dua akun ini. Pertama, tadi tanggal 28 Mei. Beban pemeliharaan gedung dan beban perawatan kendaraan bermotor. Kreditnya apa? Karena belum dibayar kan, baru menerima tagihan, berarti kita hutang. Di sini ada tadi akun hutang. Masukkan angkanya masing-masing. Perawatan kendaraan 36, ini 30. Pemeliharaan. Jadi perawatan kendaraannya 36 juta, pemeliharaan gedungnya 30 juta. Berarti hutangnya adalah, kita tambahkan aja pemeliharaan gedung, berarti 66 juta ya. Pemeliharaannya 30, perawatannya 36. Di jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak perlu dicatat karena baru menerima tagihan. Nah, lanjut soal berikutnya. Nah, di sini kita membayar ya. Membayar tagihan atas perawatan dengan menggunakan SP2DLS sebesar 36 dan 30. Ya.
Kalau menggunakan SP2DLS berarti tadi kas di SKPD tidak bertambah ataupun berkurang, tetapi yang membayar adalah RK PPKD. Berarti tanggal 7 Juni di sini hutang belanja barang dan jasanya yang bayar bukan kas di Bendahara Pengeluaran tetapi adalah RK PPKD. Berarti di sini 66 juta. Sekarang di jurnal pelaksanaan anggaran dicatat atau tidak? Karena ini mengurangi kas yang ada di kota tadi ya. Kalau dia mempengaruhi kas yang di kota itu kan baik itu PPKD ataupun SKPD, maka baru dicatat. Tapi kalau perputaran antara SKPD dan PPKD itu tidak perlu dicatat. Karena ini kita yang membayar, walaupun PPKD yang bayar, ini tetap dicatat di jurnal pelaksanaan anggaran. Jadi tanggal 7 bulan 6 itu dicatat belanja ya. Nanti kita ganti belanja pemeliharaan gedung dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Jadi nominalnya masing-masing 30 juta dan 36 juta. Kreditnya tetap sama, perubahan sal. Kemudian soal selanjutnya, dilakukan pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok. Ya, ini pajaknya kita asumsikan saja, jadi pajaknya kita tidak perhitungkan. Di sini belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2DLS nih maksudnya ya, SP2DLS sebesar 450 juta yang diterima dari BUD. Atas pembayaran tersebut BUD memotong PPh pasal 21 atas gaji sebesar 5%. Jadi di sini kita asumsikan bahwa pajak tidak di jurnal. Anggap sudah dibayar langsung. Jadi kita di sini gaji, kalau membayar gaji berarti muncul beban gaji dan tunjangan. Jadi beban gaji dan tunjangan tanggal berapa tadi ya? Tanggal 27 Juli. Jadi 27 bulan 7. Nominalnya 450 juta. Tadi dengan sistem LS berarti yang bayar adalah RK PPKD. Berarti tanggal 27 itu tetap di jurnal karena akan mengurangi kas. Walaupun yang berkurang adalah kasnya RKPPKD. Rp450. Kreditnya kalau untuk jurnal pelaksanaan anggaran ada tetap perubahan sal. Jadi belanja, gaji dan tunjangan kreditnya adalah perubahan sal. Itu untuk soal tanggal 27. Tanggal 16 nanti kita belajar tentang pajak-pajaknya ya. Tanggal 16 dilakukan pengeluaran untuk pembelian komputer baru dengan SP2DLS yang diterima dari BUD sebesar 450 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Nanti kita belajar tarif-tarif pajaknya. Jadi kalau PPN itu 10%, biasanya belanja di atas 2 juta itu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Jika di tempat yang kita beli itu punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP biasanya tarifnya 3%. Jadi di sini kita membeli komputer. Kalau komputer berarti di sini ada namanya komputer dong. Nah, atau peralatan ada ya komputer ya. Di komputer ada soal nomor tanggal 16 ya. 16 bulan 8. Di sini komputer. Di sini RK PPKD. Nominalnya sama 450 juta. Kemudian di sini tanggal 16 bulan 8.
komputer lagi. Nah, kalau komputer itu kan akun yang ada di jurnal finansial, tetapi kita tetap menggunakan kata-kata belanja. Nah, di sini belanja modal. Jadi ada kategori belanja barjas. Barjas itu barang dan jasa. Kalau belanja barang dan jasa itu biasanya nominal per unitnya itu di bawah 1,5 juta, itu dikatakan belanja barjas atau barang jasa. Kalau harganya di atas 1,5 juta itu biasanya dikatakan barang modal, atau barang modal ini sama dengan aktiva tetap. Jadi kalau belanja modal itu namanya belanja aktiva tetap. Jadi yang kita belikan adalah aktiva tetap. Karena tadi kita beli komputer, maka di sini adalah belanja modal pengadaan komputer. Kreditnya tetap selalu perubahan sal. Jadi di jurnal pelaksanaan tetap dicatat tadi ya. Sama seperti transaksi sebelumnya. Tanggal 16. Ya, kita sampai Agustus aja dulu. Untuk video selanjutnya baru nanti kita lanjutkan sampai Desember. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau memang ada waktu nanti kita lakukan Zoom supaya ada sesi tanya jawabnya. Ya. Sekian video yang bisa Ibu berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.